Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Kesempatan pagi hari ini kita boleh dipertemukan dengan penuh sukacita, membawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Hati yang haus, hati yang lapar tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dia yang hanya kita rindukan. Mari bersama-sama kita teduhkan hati kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kesempatan kembali Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk pagi hari ini. Kami membawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami kepadamu Tuhan. Hati kami yang haus, hati kami yang lapar akan Engkau. Biarlah saat ini Engkau memuaskan jiwa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah namamu saja yang ditinggikan, hanya namamu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan dalam hidupku kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang.
Sebab Engkau yang sanggup memuaskan jiwa kami yang rindu akan Engkau. Sebab aliran sungai-Mu Tuhan menyejukkan jiwa kami yang datang kepadamu. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau mendapati hati kami yang senantiasa rindu akan Engkau. Sebab Engkau berarti dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Sebab Engkau yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang, ya Tuhan. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu menjadi bagian kami Tuhan. Yes, amin. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ku mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada saat ini tentunya Ibu-Ibu tahu bahwa kita semuanya berbusana seperti ini karena kita memperingati Hari Kartini. Biarlah Hari Kartini ini membawa dampak yang positif bagi kita semua, terutama kaum wanita. Kita bangkit dari keburukan, kita menjadi tauladan di dalam keluarga. Marilah kita bersama-sama dengan Hari Kartini, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Derek Gusti ora rugi nyatane, Derek Gusti saya ayem atine sanyatane wae. Uripku mundhak berkahe
Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan, mestinya dengan sukacita masih cemberut. Mari kita bergoyang untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menolong kita semuanya. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti Yesus, uripku tansah diberkati. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Siji loro telu, siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enam, Gusti Yesus nemen. Pitu wolu songo, derek Gusti Yesus sempurna. Derek Gusti Yesus mantep. Siji loro telu, siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enam, Gusti Yesus nemen. Pitu wolu songo, derek Gusti Yesus sempurna. Derek Gusti Yesus mantep. Siji loro telu, loro telu, papat lima enam, derek Gusti Yesus nemen. Pitu wolu songo, derek Gusti Yesus sempurna. Sepuluh wicangku, derek Gusti Yesus mantep. Wicangku, derek Gusti Yesus mantep. Sepuluh wicangku, derek Gusti Yesus mantep. Puji Tuhan, kami undang untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Kita lihat kejadian di depan kita, saudara. Kita boleh mendengar, kita boleh melihat di sana sini banyak bencana alam, banyak peperangan yang dahsyat. Sehingga banyak orang memprediksi bahwa perang dunia ketiga akan terjadi manakala Israel menyerang Iran, Tuhan. Saudara, malah kita sebagai anak Tuhan, kita berlindung, kita tetap teguh di dalam kita mengikut Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Tuhan sanggup memulihkan kondisi kita. Haleluya. Sabdane Gusti mesti bakal ono. Sabdane Gusti mesti bakal
Jaman kang angel lan urip rekoso manungsa gampang milih dalan sabdane Gusti mesti bakal ono. Sabdane Gusti mesti bakal ono. Jaman kang angel urip rekoso lan urip rekoso manungsa gampang milih dalan apa dalan kang bener sabdane Gusti sabdane Gusti kita melihat, kita merasakan bahwa tambah hari kehidupan ini tambah sulit, tambah berat. Semua kebutuhan kita di mana-mana naik, harganya melambung tinggi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita jangan khawatir, kita jangan ragu. Perkataan Tuhan Allah kita tetap memberikan kemenangan, memberikan pertolongan bagi setiap kita yang berharap kepada Tuhan. Itulah jaminan Tuhan kita, Yesus. Haleluya. Zaman kang kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah kami yang setia, Allah kami yang selalu menggendong menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan, melainkan tangan-Mu, gadamu selalu menolong setiap langkah hidup kami. Biarlah dunia mengalami seperti itu, tetapi kami sebagai anak-anak Allah, kami sebagai anak-anak raja di atas segala raja, Engkau sanggup mengubah semuanya. Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami. Janji-Mu selalu iya dan amin Tuhan. Engkau selalu menyatakan janji-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan berkat firman-Mu. Allah Roh Kudus mampukan kami untuk mendengarkan berkat firman-Mu. Firman-Mu menjadikan kekuatan, Firman-Mu menjadikan jawaban setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Beracara pada pagi hari ini melalui mulut lidah hamba-Mu. Kami siap Engkau bentuk, kami siap Engkau perbarui Tuhan. Sebab firman-Mu adalah
kekuatan dan kebutuhan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan memberkati, membagikan berkat untuk kami. Urapi secara khusus dari Engkau, biarlah firman-Mu boleh tersampai kepada kami dengan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya firman Tuhan akan diberikan oleh hamba-Nya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini hari spesial buat kita kaum wanita karena kita memperingati hari 21 April, hari Kartini. Ibu-ibu hari ini tampil beda. Cantik-cantik enggak bapak-bapak hari ini ibunya? Cantik-cantik, berbeda dari minggu-minggu biasanya. Hari ini spesial, hari ini istimewa buat kami kaum wanita di tempat ini. Berapa minggu lalu Tante bilang gini ke saya, Mbak Asih, nanti dandan yang cantik ya. Saya bilang gini, iya Tante. Tapi dalam hati saya bilang, dandan. Saya nggak bisa dandan. Saya bilang. Dalam hati saya bilang, dandan. Saya bilang. Tapi saya bilang sama Tante, iya Tante. Nah, bilang gitu. Di rumah itu hanya ada 2 lipstik. Jujur, yang satu pemberian, yang satu saya beli. Saya punya bedak Viva yang plastikan, mungkin harganya 2.000 apa 3.000. Sampai hari ini hampir setahun bedak itu belum habis-habis. Karena saya jarang, paling kalau ibadah raya, itu pun kalau lagi mau, lagi mood saya pakai. Jadi itu awet, sudah setahun mungkin bedak 2.000, 3.000 bedak Viva plastik itu. Bukan saya mau menghemat, bukan saya nggak bisa dandan. Dari mulai remaja sampai menikah sampai detik ini saya nggak bisa dandan. Yang namanya apa itu? Eyeliner kah? Eyeshadow kah? Atau tahapan misalnya pakai ini dulu, saya nggak bisa. Saya taunya lipstik, bedak, itu aja sampai hari ini. Nanti mungkin kapan-kapan saya mau belajar cara berdandan sama Mbak Dewi ya. Mbak Mi bisa. Mbak Mi bisa. Nah, sampai waktu itu, waktu mau ibadah Kids, saya di teras itu saya ngelihat Lina sama Jocelyn. Mereka megang kaca, megang alat makeup, saya bengong ngeliatin. Sampai katanya Jocelyn, Tante jangan diliatin dong gitu. Soalnya saya mau lihat pakai apa ya, habis itu pakai apa ya, saya nggak bisa. Makanya nanti suatu saat saya mau berguru dengan Mbak Dewi atau Mbak Mi, bisa. Oke. Kita langsung saja membuka firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Karena ini khusus hari kami, hari wanita, hari Kartini, hari wanita terpuji, Gereja Eklesia, saya mau berbicara tentang wanita. Jadi bapak-bapak, maaf kalau mungkin gak disinggung atau bagaimana, tapi hari ini khusus saya mau berbicara tentang wanita, seputar wanita. Betul Mas Yusuf. Saya di tempat ini dan ibu-ibu jenengan, kita adalah wanita-wanita yang terpilih, betul? Saya dipilih, saya terpilih oleh Tuhan. Jenengan wanita-wanita, ibu-ibu, wanita yang terpilih oleh Tuhan. Kalau kita tidak terpilih, kita nggak mungkin ada di tempat ini. Kita bersuka cita memuji Tuhan. Kita adalah wanita-wanita terpilih. Bapak-bapak saya nggak singgung dulu ya, saya hanya mau berbicara tentang wanita pagi hari ini. Nah, ada 3 hal yang saya mau bahas. Seperti apa itu wanita yang terpilih? Wanita terpilih itu adalah wanita yang dapat dipercaya. Kalau saya tanya Mas Nanang ada? Mas Nanang percaya 100% enggak sama Mbak Mi? Percaya 100% atau hanya 50% atau bahkan 0% percayanya sama Mbak Mi? Saya mau dengar Mas Nanang percaya enggak sama Mbak Mi?
Mbak Mi ini kriteria wanita yang dapat dipercaya. Bisa Mas Nanang? Bisa dipercaya Mbak Mi? Halo Mas Nanang. Bisa dipercaya Mbak Mi? Ya karena tekanan kata Mas Bram. Semoga tidak ya. Saya berharap wanita-wanita di tempat ini, wanita-wanita yang dapat dipercaya oleh suami-suaminya. Amin. Amin. Istri yang berbahagia itu adalah istri yang dapat dipercaya oleh suaminya. Dan sebaliknya, suami yang berbahagia itu suami yang dapat dipercaya oleh istrinya. Kalau rasa percaya di antara pasangan, di antara suami istri, di antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, rasa percaya itu hilang, bisa enggak kita menjalin komunikasi dengan baik? Tentu tidak. Jadi kita mau jadi wanita terpilih, wanita yang dapat dipercaya oleh Allah, oleh suami kita, oleh anak-anak kita. Satu contoh, ketika Mbak Mi, contohnya Mbak Mi, saya kasih contoh, ya aku mau ke pasar ya, atau ya hari ini aku ada arisan, aku pergi dulu ya gitu. Mas Nanang itu percaya penuh bahwa Mbak Mi itu memang benar-benar pergi ke pasar atau arisan. Jangan-jangan dia bilang aku pergi arisan, ternyata setelah di tengah jalan dia belok ke tempat lain. Kita belajar untuk menjaga sebuah kepercayaan. Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada kita, yaitu untuk apa? Merawat anak-anak kita dengan baik, menjaga anak-anak kita dengan baik. Kadang begini, contoh yang kecil, gaji suami kan berbeda-beda di tempat ini. Ketika suami memberikan, ini mah, ini untuk jatah sebulan, cukup nggak cukup, dicukup-cukupkan ya mah, gitu. Suami kan sering mengatakan seperti itu. Nah, kalau mengelola, membagi-bagi gaji yang besar itu gampang. Tapi kalau membagi-bagi, mengelola uang yang kecil, gaji yang kecil itu susah nggak ibu-ibu? Susah ya, sangat susah. Saya pribadi pernah mengalami posisi yang di bawah, gaji suami saya kecil, bagaimana caranya supaya saya bisa mencukupkan uang yang sedikit itu bisa bertahan sampai 1 bulan. Terkadang begini, saya kadang kalau ngobrol itu bukan mau ngerasani orang gitu ya, enggak. Tapi saya mau curhat, mau sharing gitu loh. Ya ilah, Mbak Asih, uang dapatnya sekian, saya terima awal bulan, belum sampai akhir bulan, pertengahan bulan sudah habis. Gimana mau cukup-cukupin uang segitu gitu loh, pusing ngomong gitu. Pengalaman yang sama saya rasakan. Kadang begini, udah tahu gajinya kecil, males masak. Sukanya apa? Kuliner di warung. Aduh gak sempet masak, aduh sibuk, aduh mama capek. Akhirnya apa? Pergi ke warung, beli makanan. Dan itu hampir setiap hari. Itu pemborosan tidak? Sudah tahu gajinya kecil, masih aja kuliner, makan di warung. Kita dituntut menjadi wanita, istri yang dipercaya juga dalam hal keuangan. Mengelola keuangan dengan bijak. Kalau memang suami berikan hanya sedikit, ya cukupkan itu sampai akhir bulan. Bagaimana cara kita untuk mengolah dengan sedemikian rupa agar uang itu cukup. Saya mau cerita tentang saya dan suami saya itu sampai hari ini kita terpisah oleh jarak. Saya di Blitar, suami saya di Surabaya. Pacaran 5 tahun pun kami pisah, menikah, pisah lagi. Dan sampai hari ini pun itu jadi doa saya, setiap kali saya membawa renungan saya selalu katakan itu menjadi doa saya. Terkadang tetangga saya suka bilang begini, Mbak Asih gak takut ya suaminya di Surabaya, dulu suami saya kerja di hotel, gak takut ya banyak cewek-cewek cantik. Yang namanya hotel itu kita bisa membayangkan seperti apa suasananya.
Tetangga saya bilang begini, "Enggak takut ya Mbak Asih?" Saya bilang enggak. Saya percaya suami saya enggak akan berbuat yang aneh-aneh. Saya percaya walaupun kami jauh, tapi dia memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dia enggak mungkin berbuat aneh-aneh walaupun kami jauh. Kami menjaga komitmen kami bersama, walaupun kami jauh. Saya berusaha untuk merawat anak-anak saya dengan baik tanpa suami. Dan suami saya juga harus mengurus diri sendiri. Kalau sebagai layaknya suami istri, makan ada di meja disiapkan, pulang kerja ada kopi, ada teh di meja. Dia juga harus mandiri mengurus diri sendiri. Yang paling terasa adalah ketika sakit, dia juga harus berusaha bagaimana caranya dia mengurus dirinya sendiri. Saya juga bagaimana cara saya mengurus diri saya sendiri. Ada komitmen di antara kami saling percaya, saling menjaga. Jangan sampai kepercayaan itu hilang. Dan semua itu bisa terjaga karena ada rasa takut kami di hadapan Tuhan untuk saling menjaga pasangan kami masing-masing. Sampai hari ini pun tidak ada masalah di antara kami. Kami tetap berkomitmen untuk menjaga satu kepercayaan di antara kami. Puji Tuhan, kalau ada istilah begini ya, 5.000 di tangan istri yang tepat. Sekarang ada model begitu ya, 5.000 di tangan istri yang tepat. 10.000 di tangan istri yang tepat. Dapat apa uang segitu gitu loh. Tapi ya balik lagi, jadi istri dapat dipercaya dalam hal keuangan, merawat anak pun, menjaga suami pun, mari menjadi istri yang sungguh-sungguh dapat dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua, pandai menjaga lidah. Kita kadang nggak sadar ucapan kita itu menyakiti hati anak-anak kita, menyakiti hati suami kita, kita nggak sadar. Kita yang membuang kata itu mungkin sudah berlalu, tapi yang menerima kata itu tersimpan di hati. Dia mungkin sambil lalu dia ngomong, udah, tapi yang nerima ini loh, perkataan itu tersimpan di hati kadang. Jadi sebagai ibu-ibu kadang seperti ini, apalagi kalau sudah emosi tingkat tinggi, lidahnya nggak bisa terkendalikan. Mulut seorang ibu itu dapat menciptakan suasana yang nyaman di rumah, betul? Betul? Kalau suaminya dari pagi ngeroweng, marah-marah terus, betah enggak suaminya di rumah? Enggak betah. Pak Widodo maaf, kalau Bu Widodo sepanjang hari itu ngomel, ini serba salah, itu serba salah, betah enggak di rumah Pak? Tinggal keluar, alah enggak peduli urusan rumah. Pusing kenapa? Suami ngomel terus sepanjang hari, pusing. Anak-anak juga pusing, pulang sekolah ketika buka tudung, bukannya ada makanan, apa? Ngomel sepanjang hari. Enggak, gini ya, saya enggak tahu itu saya saja yang mengalami atau ibu-ibu. Biasanya kalau marah itu suka ngomong berulang-ulang ya, betul? Nanti pagi udah diomongin, nanti siang diomongin lagi, malam diomongin lagi. Suami saya pernah tegur saya begini, Mama kalau marah itu udah toh satu kali, tadi pagi sudah diomongin, sekarang diulang-ulang sudah, tadi sudah ngomong, ya sudah jangan diungkit-ungkit lagi. Gitu. Suami saya malah tegur saya, oh iya ya. Kalau bapak-bapak itu biasanya ngomong satu kecap, dua kecap, udah selesai masalah. Kalau ibu-ibu sepanjang hari dung ngomel terus nggak ada habisnya. Saya nggak ngomong ada satu ya, dia suka main ke rumah anak kecil sambil main HP, itu nanti omongannya kata-kata misuh itu sampai banter-banter dia ngomong gitu. Kita kelihatan ini anak di rumah mesti mamanya suka ngomong misuh-misuh. Jadi kepribadian anak tercermin dari
mamanya, dari orang tuanya. Sampai saya tegur begini, kamu kalau masih mau main di rumahnya tante, kamu gak boleh ya miso-miso. Gitu. Jordi sama Jason bengong. Puji Tuhannya mereka tidak merekam perkataan anak itu. Karena saya sudah wanti-wanti, gak boleh kamu bicara kotor, gak boleh kamu memaki. Jadi sudah tertanam dalam hati mereka. Sampai suatu saat saya tuh telepon sama saudara saya, lagi merundingkan satu masalah dan saya mengatakan gini, aduh bodoh sekali itu orang. Anak saya yang kecil Joding nyeletuk, ih mama kok maki orang. Apa? Mama bilang bodoh ke orang. Gak boleh mah, dia bilang gitu. Tuk, saya gitu, perkataan yang kita ucapkan itu akan kembali kepada anak kita. Jadi saya kadang melihat gitu, anak kecil yang sopan, tutur katanya baik, ini pasti mamanya mendidik dengan baik. Tapi kalau omongannya itu, kebun binatang, maki-makian, di rumah sudah tercermin mamanya seperti apa. Saya tidak menyalahkan papa-papa ya, karena papa itu sibuk bekerja seharian, yang lebih berperan menjaga anak itu adalah mama. Betul? Jadi keberhasilan seorang anak itu ditentukan oleh mama. Bagaimana dia merawat anaknya dengan baik, bagaimana dia berbicara dengan baik, bertutur kata dengan baik, itu tercermin dari anaknya, terlihat dari anaknya. Jadi mama-mama, hati-hati, kuasai lidahmu ketika kamu sedang marah, ketika kamu sedang emosi, jangan sampai menyakiti hati anak-anakmu, menyakiti hati suami-suamimu. Jadi berkat ini mulut kita. Yang ketiga, saya langsung, maaf, saya belum buka ayat dari tadi. Saya mau kita buka Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Satu orang ibu yang membacakannya. Amsal 31 ayat 10 dan 11. Bisa tolong membacakan ibu, salah seorang ibu. Amsal, ya. Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amin. Sekali lagi, dikatakan bagaimana? Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Berarti kalau Anda memiliki istri yang cakap, yang dipercaya oleh Tuhan, itu lebih berharga dari permata. Berharga mana? Istri Anda dengan permata, dikatakan firman Tuhan. Istri. Karena itu jadilah istri yang cakap. Hati suami percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saya lanjut di poin yang ketiga adalah wanita yang kuat itu, wanita yang terpilih itu adalah wanita yang kuat. Wanita yang terpilih itu adalah wanita yang kuat. Masih kuat ibu-ibu, wanita-wanita sampai hari ini? Harus kuat, harus kuat, harus kuat. Seorang ibu, Tuhan menciptakan kita wanita Hawa sebagai penolong untuk Adam. Berarti apa? Kita harus kuat untuk bisa menolong suami kita, menolong anak-anak kita. Saya melihat satu tokoh dalam Alkitab, Maria. Kita tahu siapa Maria, itu ibu Yesus. Dia dipercayakan untuk mengandung bayi Yesus. Kita membayangkan seorang perawan yang masih
statusnya bertunangan waktu itu dengan Yusuf. Tiba-tiba dia hamil, belum ada satu ikatan pernikahan, tiba-tiba dia hamil. Mungkin waktu itu dia shock ya, lah kok begini ya? Dia mungkin kaget, nggak kaget, nggak mungkin dia happy, senang-senang, wah aku hamil. Padahal mereka belum ada satu ikatan. Apa yang dilakukan oleh Maria? Apakah Maria berontak dan mengatakan, enggak mau Tuhan, cari wanita lain saja, aku enggak sanggup, aku malu Tuhan. Apakah Maria mengatakan seperti itu? Enggak. Dalam Alkitab dikatakan, aku ini seorang hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba. Maria menerima, walaupun mungkin awalnya sedikit syok, tapi Maria menerima. Apa yang Tuhan percayakan kepada Maria, Maria menerima. Dia mungkin ada orang yang mengolok, ada orang yang menghujat, atau orang yang menjauhi dia. Maria menerima dengan segala konsekuensi. Karena dia tahu Tuhan yang mempercayakan itu kepadanya. Maria tetap kuat. Saya di sini melihat sosok pribadi wanita yang kuat ada di Mbak Esther. Tepuk tangan dulu buat Mbak Esther. Saya menemukan dia pribadi yang kuat. Kenapa saya mengatakan, kan saya kalau udah begini melo orangnya. Saya menenangkan hati dulu. Saya melihat Mbak Esther ini perjuangannya sangat-sangat luar biasa, single parent yang berjuang sendiri. Saya tidak dari segi negatif atau apa, saya sedang membahas dia wanita yang kuat. Kenapa saya katakan dia wanita yang kuat? Dia berjuang seorang diri. Kita melihat Hafiz yang sudah lulus sarjana dan dia bekerja, itu karena Mbak Esther. Pastinya karena Tuhan dalam Mbak Esther. Dan kita melihat Lina yang saat ini sudah kuliah, perjuangan Mbak Esther. Jangan dipikir dia hihihi, cikakiki, sepertinya enggak ada beban. Tapi terkadang dia meneteskan air mata dan mengatakan, aku enggak kuat. Dia mengatakan, aku enggak sanggup. Dia mengatakan seperti itu. Dan saya sebagai teman, saya menguatkan dia. Kamu bisa, kamu sanggup. Saya katakan. Saya ketika suami saya pulang itu saya suka ngobrol. Pak gini-gini loh, Pak gini-gini. Jadi kejadian 1 bulan itu saya simpan, saya tunggu sampai suami pulang baru saya cerita. Nanti dia jadi pendengar yang baik. Dan saya katakan juga, dia hebat. Suami saya mengatakan, enggak gampang menjadi seorang wanita single parent yang berjuang sendiri, tapi dia hebat. Iya, saya enggak bisa Pak kalau jadi dia. Saya katakan ke suami saya enggak sanggup kalau misalnya saya jadi dia. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tidak salah menempatkan beban itu di Mbak Esther karena dia kuat, dia mampu menerima beban itu walaupun dia katakan, Tuhan aku enggak kuat, aku menyerah. Tapi Tuhan tahu kemampuan dia sampai hari ini dia gemuk. Apa dia terlihat kurus? Tidak kan? Menandakan bahwa dia tetap kuat, tetap bersukacita dalam menjalani beban itu. Makanya saya katakan saya enggak bisa. Iya, saya kadang suka merenung gini ya. Iya saya enggak bisa. Karena itu Tuhan gak kasih beban itu di kamu. Ada lagi seorang ibu yang saya temui, saya kadang kalau cerita gitu, itu saya jadikan pelajaran buat saya. Gitu ya, dimana saya itu harus bersyukur, kamu jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka-mereka. Itu yang membuat saya bersyukur. Makanya saya itu saya lebih suka melihat ke bawah, dimana saya bisa bersyukur. Saya gak akan melihat ibu-ibu yang setiap hari
punya pembantu, tinggal main tunjuk sana, nggak pernah bekerja, mungkin hati saya akan down. Dan saya mengatakan, enak banget ya jadi ibu rumah tangga, tinggal ada pembantu, tinggal nyuruh-nyuruh. Sedangkan aku harus kerja laundry setiap hari, harus antar jemput anak-anak, harus masak, semua aku handle. Saya tidak akan membandingkan hidup saya dengan dia, nanti saya ngenes. Saya akan membandingkan hidup saya dengan orang-orang ibu rumah tangga yang hidupnya susah, yang kadang benar ada istri yang gak pernah dibelanja sama suaminya. Dia bekerja sendiri, punya 2 anak, dia bekerja di pasar, kadang disuruh orang. Saya herannya gini, Mbak, gak pernah suami jatah, gak pernah. Terus Mbak dari mana? Saya kerja. Saya bilang, aduh Tuhan. Terus saya noleh dengan kehidupan saya. Saya ini masih bersyukur, jauh lebih bersyukur, jauh lebih baik dibandingkan dengan dia. Itu yang bisa membuat saya kuat. Bisa membuat saya itu hidupnya bersyukur. Kemarin waktu, saya mau kesaksian sedikit, kemarin waktu tante di Israel saya sakit 2 minggu. Saya enggak ibadah pagi tapi saya datang sekolah minggu. Mbak Dewi bilang, aduh Bu Asi kalau enggak kuat pulang dah, sakit. Enggak Mbak, saya kuat. Hari ini saya tugas sekolah minggu, saya bawa firman. Saya cerita, habis itu saya pulang, saya ngelempruk lagi. Rasanya kayak orang kena COVID, lidah itu pahit, batuknya minta ampun, batuk kering, kaki saya lemes. Tapi karena saya ingat hari itu saya punya tugas, saya harus datang gitu. Saya ke warung memaksakan diri, saya bersandar di itunya warung, karena memang saya nggak kuat gitu. Tapi tuntutan anak saya harus makan. Akhirnya saya ke warung, saya beli telur, beli apa. Saya katakan sama anak-anak, sama Jason, sama Jordi, nak, mama sakit, minta tolong kita makan seadanya ya. Jangan terlalu rewel, mama nggak kuat. Gitu. Anak saya yang besar bilang, mama ini kalau sakit diem aja, nggak ngomong, sama sekali nggak ngomong, diem aja. Terus mama mau bengok-bengok, mama sakit, saya bilang begitu. Saya karena tuntutan, saya terpaksa, dipaksa harus kuat. Mama nggak boleh sakit katanya, ya betul. Mama harus strong, harus kuat. Saya membayangkan, aduh enak ya. Saya bilang waktu suami saya telepon, Pak coba kalau kamu ada di sini ya, enak yo. Saya bisa makan tanpa harus masak, tanpa harus ke sana. Alah nggak usah lebay mah, suami saya bilang begitu. Iyalah, saya kuat. Ketika tidur saya bilang begini, Tuhan saya mau sembuh. Saya nggak mau sakit, saya mau sembuh. Saya bilang begitu. Saya menguatkan diri saya sendiri, menyemangati diri saya sendiri supaya saya kuat. Ibu-ibu di tempat ini, kamu wanita yang kuat. Apapun beban yang kamu hadapi, bermacam-macam. Kalau saya tanya satu, kompleks, banyak sekali masalahnya nggak sama. Tuhan taruh beban itu masing-masing dan Tuhan sudah tahu porsi dan kemampuanmu. Jadi nggak salah Tuhan memilih meletakkan beban itu di pundakmu. Wanita-wanita, saya mau buka satu ayat. Tuhan hari ini mengatakan dalam ayat ini, kita buka bersama-sama untuk wanita-wanita dalam Matius 11 ayat 28. Mari Matius 11 ayat 28. Satu wanita lagi bisa membacakannya untuk kita semua. Matius 11 ayat 28. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, saya enggak bertanya kepada bapak-bapak hari ini capek atau hari ini bapak-bapak lesu, enggak. Saya cuma tanya sama wanita-wanita, sama ibu-ibu, capek, jenuh, aktivitas. Saya tuh bangun pagi ngantar anak sekolah,
nyiapin makan, kerja laundry, jemput anak, beres-beres rumah, rutinitas setiap hari saya kerjakan. Kadang jenuh, kadang capek, belum ada masalah-masalah. Tapi hari ini saya selalu suka firman ini. Ketika saya benar-benar letih, saya merasa Tuhan Yesus di depan saya dan mengatakan, sini sama aku. Gitu. Apa bebanmu? Apa masalahmu? Sini aku kasih kamu kelegaan. Saya seperti, jadi benar-benar ayat itu, sini gitu loh. Kalau ibu-ibu mungkin bergosip, masalahmu apa? Aku gini-gini loh tadi, aku begini-begini. Nanti sampai ke si A, ke si B, ke si C. Tapi Tuhan, Dia memberikan satu kelegaan ketika kamu datang bercerita, mengungkapkan semua apa yang kamu alami, yang kamu hadapi, beban beratmu. Tuhan bilang, aku mau kasih kamu kelegaan. Puji Tuhan, wanita-wanita tetap kuat, semangat. Semangat, wanita-wanita terpuji harus bisa semangat terus. Puji Tuhan untuk firman hari ini, saya serahkan kepada Tante. Terima kasih Mbak Asi sudah memberkati setiap kita pagi hari ini. Oke, kita akan tundukkan kepala bersama-sama pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, saudara. Semua kita akan menutup mata pagi hari ini. Mari kita akan menghampiri Tuhan bersama-sama. Saudara, firman Tuhan disampaikan untuk setiap kita tidak kebetulan, saudara. Secara khusus untuk para istri, untuk seorang ibu. Firman hari ini berbicara untuk engkau. Tetaplah menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan. Hari-hari yang kita lewati, perjalanan yang rasanya sulit, mungkin ada di antara kita yang hampir-hampir menyerah, saudara. Rasanya kita tidak bisa meneruskan perjalanan kita. Beban di pundak kita terasa berat. Punggung kita terasa tidak mampu untuk terus kita berjalan. Tapi firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini untuk kita semuanya. Tuhan mengasihi kita. Dia akan memberikan pertolongan, kekuatan bagimu. Kekuatan yang tidak pernah kita duga. Kekuatan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Oh Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Hati kami percaya kepada Engkau. Mari sembah Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, selalu ku percaya. Hati kami percaya Tuhan. Hati kami percaya. Oh,
hai ibu, hai mama-mama, mungkin ada di antara engkau yang rasanya dalam beberapa waktu ini beban di pundakmu terasa berat. Engkau tidak bisa sanggup untuk memikulnya. Engkau rasanya tidak bisa meneruskan perjalananmu. Roh Kudus ingatkan kita pagi hari ini, firman Tuhan secara khusus berbicara untuk engkau. Engkau yang rindu dukungan doa, engkau boleh mengangkat tanganmu di tempat dudukmu. Engkau boleh mengangkat tangan kananmu. Kita katakan hatiku percaya. Mari semua bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kami percaya. Dukungan doa, angkat tanganmu kepada Tuhan. Oh Yesus, kami percaya. Kami percaya. Saudara-saudara terkasih, para istri, ibu, nenek, menantu yang pagi hari ini mengangkat tangan kami. Tanda kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami perlu kekuatan Roh Kudus menolong kami, memberi kekuatan yang baru untuk kami, sehingga kami bisa terus berjalan menuju kepada janji Tuhan, kepada tempat di mana janji-janji yang indah itu Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap wanita-wanita pagi hari ini. Siapapun kami, mungkin itu seorang ibu, mungkin istri, mungkin seorang mertua, menantu, anak sisi remaja, diberkatilah engkau pagi hari ini. Terima kasih, kami mengembalikan semua hormat kepujian kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari silakan duduk. Oke, mari silakan duduk. Kita akan menyaksikan tarian spesial dari wanita Eklesia. Mari waktu selanjutnya saya persilakan. Gandal Gusti, gandal Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, saben dina
gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Cek, cek. Ya, untuk ibu-ibu yang akan mengikuti fashion show bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ya, pastinya kita penasaran dengan penampilan yang akan kita lihat dari ibu-ibu yang cantik, aduhai. Ya, bagi ibu-ibu yang mengikuti fashion show, ya sabar nggih. Sudah siap ibu-ibu? Ya, untuk anak-anak bisa duduk bersama orang tua supaya nanti penampilan dari fashion show bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Inilah penampilan dari wanita eklesia. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah. Penampilan yang pertama oleh Ibu Suparmi dengan gayanya yang lenggak-lenggok. Mari beri aplaus. Mana gayanya? Ahai. Oke. Penampilan yang kedua, pasti panjenengan penasaran. Inilah penampilan nomor urut 2, Ibu Tuti. Dengan gayanya yang aduhai, dengan membawa kipas, bukan untuk ngipasi sate, tetapi untuk mengipasi diri sendiri. Gayanya mana? Goyangannya senyum. Ahai. Dengan gaya yang lenggak-lenggok. Inilah wanita eklesia.
Penampilan yang ketiga yang tidak kalah cantiknya, inilah Ibu Rini. Seorang ibu, seorang nenek yang aduhai. Mana gayanya? Uhui. Asik. Goyangannya. Oke, untuk penampilan selanjutnya yang tambah aduhai, yang bikin penasaran inilah Ibu Vivi. Yeay. Goyangannya, gayanya, menebarkan pesona kecantikan wanita eklesia yang kuat. Dan inilah penampilan selanjutnya, Mbak Violin. Gaya yang aduhai, centil banget. Selanjutnya kita akan tampilkan dari Ibu Vivin. Mana gayanya? Wanita-wanita yang hebat pagi ini menampilkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hai. Selanjutnya penampilan dari Ibu Vera. Beri aplaus yang meriah untuk penampilan Ibu Vera. Gayanya mana? Asik. Masih ada penampilan lagi. Oke. Penampilannya selanjutnya. Jamune mana jamune? Mbak Yu jamu, ndak jadi jamunya. Inilah Ibu Susi. Ndak jadi bawa jamu. Gayanya mana Bu? Asik. Gayanya lagi. Oke. Monggo bisa didokumentasikan wanita-wanita yang hebat. Gayanya mana? Beri tepuk tangan yang meriah untuk wanita-wanita hebat Gereja Eklesia. Ya demikian penampilan. Kembali lagi untuk penampilan fashion show bisa kembali ke atas. Mari fashion show kembali ke atas. Kasih tepuk tangan dong. Mari maju. Walaupun sederhana, wanita Eklesia akan memberi penghargaan buat mereka yang sudah berani megal-megol, karena nggak semua wanita mau loh megal-megol seperti ini. Sekali-kali membuat kita ini tertawa. Supaya apa? Hati kita juga jadi sehat. Banyak tawa jadi sehat. Mari Mbak Udi minta tolong. Ayo Mas Bram, dibagikan Mas Bram. Jangan dilihat harganya, lihat saja bendanya. Lihat bungkusnya saja. Terima kasih. Kok tak lompati. Boleh dokumentasi sebentar lagi, sekali lagi. Mari. Mari. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk wanita-wanita kita. Bentar, Mas. Sudah difoto kah? Oh iya sebentar dong. Dok, minta tolong foto sudah?
Oke, sudah difoto, kalau sudah difoto ntar turun. Dengan senyum terbaik, senyum tercantik. Oke, silakan duduk. Saya mengundang penari-penari saya tadi, yang hebat-hebat. Mari penari-penari. Mari Mas Bram, maju ke depan dong. Terima kasih ya. Terima kasih. Foto sekalian gaya tariannya, satu gerakan. Sik ya. Sambil bawa kuenya, sebelah kiri. Iya. Sebelah kanan, tangannya kuenya di sebelah kiri. Mbak Nurul, ngadap ke sana Mbak Nurul. Oke, tangan di atas. Oke, tepuk tangan dong untuk mereka. Sebelum Mbak Audi kasih pengumuman, karena masih ada sisa jajan, saya ingin melihat yang benar-benar jadul. Mulai dari kepala sampai bawah. Jadi yang benar-benar jadul, bukan Kartini modern. Yang benar-benar Bapak zaman dahulu. Saya melihat dari awal sampai akhir. Tepuk tangan dulu untuk Mas Abram dong. Yang kedua Om Yudi. Mari Om Yudi. Ini tak bawa no tante. Oke, maju ke depan. Dan saya melihat yang benar-benar sampai jadul ke bawah Mbak Kesya. Mari Mbak Kesya. Maju, naik. Mari Le. Foto dulu dong, foto dulu. Sayang, siapa yang kau dokumentasikan? Mbak Audi, waktu selanjutnya saya serahkan pengumuman. Oh iya maaf Bu Vera. Shalom, selamat pagi untuk saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya pagi ini. Kita akan memberikan persembahan yang akan bertugas dengan kasih Kristus. Kami mohon Ibu Yudi dan Mbak Risti. Mari kita akan menyanyikan lagu Sakjeke Nderek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti. Gusti uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamarini. Sajeke aku nderek Gusti urip tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang paringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Pengumuman yang pertama, hari Selasa ibadah KW jam 5 sore di rumah Ibu Titis, nabung di Mbak Desi, kembali aktif dan jangan lupa jimpitannya. Yang kedua, hari Rabu ada Paskah kaum pria di GSCA Karismata jam 6 sore. Mari bapak-bapak yang ada waktu mohon untuk hadir untuk meramaikan hari Paskah di Karismata, GSCA Karismata. Yang ketiga, ICC hari Sabtu jam 6 sore. 4, latihan musik Sabtu sesudah ICC. 5, hari Kids libur karena sudah ibadah Sabtu kemarin. 6, ibadah raya minggu depan kembali jam 7. Yang terakhir, dimohon kesediaannya para guru Kids setelah ibadah untuk tinggal sebentar untuk rapat membahas sal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Vera. Oke, sekali lagi hari Rabu itu ada Paskah wilayah di Karismata. Jadi kebetulan di Karismata semua bapak-bapak ya, kaum pria, yuk datang bersama-sama, disempatkan jam berapa tadi Mas Bram? Jam 6 sore. Kemudian sepulang ibadah jangan lupa mampir di pasar jadul kita. Makanan-makanan Tempo dulu. Ya, walaupun tidak lengkap, tolong jangan pulang sebelum habis. Kali ini laba dari pasar kita pagi hari ini diperuntukkan kembali, kemarin masuk kas umum, ini kembali masuk ke kas sekolah minggu karena bulan Juni sekolah minggu punya acara besar yaitu SAL, sekolah Alkitab liburan, betul. Jadi anak-anak sekolah minggu sepanjang hari akan bersama-sama dengan guru sekolah minggu yang bertempat di Gua Maria. Jadi dana itu kita kumpulkan untuk makan mereka. Jadi mama papa nggak usah khawatir, makan mereka, snack mereka, semua akan ditanggung oleh Eklesia Kid. Ya, oke. Mungkin ada pengumuman lagi? Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk wanita-wanita Eklesia yang sudah melayani pagi hari ini dengan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Oh, singri gak ano ya. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau saja. Yang layak ku agungkan. Engkau satu-satunya Allah yang kami agungkan pagi hari ini. Kami bangga dan kami tidak pernah menyerah. Sebab kami tahu Tuhan selalu menggandeng kami. Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Waktu kami menghadapi badai. Waktu kami merasa tidak sanggup melalui hari-hari kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan selalu siap menyediakan kemenangan buat kami. Terima kasih pagi hari ini memberkati wanita-wanitamu yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan. Bentuk pelayanan apapun yang sudah kami kerjakan, kiranya Tuhan kembali memberkati wanita-wanita di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kita akan pulang bersama-sama. Kita akan pulang membawa kasih karunia dari Allah Bapa kita, kebaikan, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, kemenangan hari lepas hari bersama dengan Roh Kudus akan terus menyertai perjalanan hidup kita mulai pagi hari ini saudara dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Wanita-wanita yang melayani akan Semua foto kaum bersama-sama. wanita saja. Semua wanita, Ya. oke. Semua kaum wanita silakan tunggu dulu.